Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua yang menyaksikan presentasi ini. Jadi saya sangat senang dan terima kasih atas tugas yang telah diberikan, sehingga saya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan di Jalan Pustaka dari beberapa buku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Purwanto, mahasiswa Universitas Berasia, Prodi Manajemen. Saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan otomotif di Kerawang, Jawa Barat, dan posisi saya bekerja sebagai technical engineering, di mana tanggung jawab utamanya adalah menganalisa sebuah masalah dan menentukan item perbaikan dari masalah tersebut. Oke, ya pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi dan review di 3 judul buku. Yang pertama, Seven Basic Tools dari Portiandi Toping. Kemudian yang kedua, buku yang berjudul One Small Step Can Change Your Life, The Kaizen Way dari Robert Maurer. Dan buku yang ketiga atau yang terakhir ini yang berjudul Manajemen Konflik dari Andri Kristanto. Oke, kita masuk ke buku yang pertama, buku yang berjudul Seven Basic Tools. Oke, alasan utama saya memilih buku ini adalah atau ketiga buku ini gitu ya, adalah ketiga buku ini sangat berkaitan erat dengan pekerjaan saya. Oke, yang pertama Seven Basic Tools. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dewasa ini banyak sekali didirikan perusahaan di bidang manufaktur, di mana tentunya persaingan bisnis pun semakin kompetitif. Jadi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan peningkatan pencapaian target produksi, buku ini sangat bagus karena menyajikan gitu ya, tahap-tahap perbaikan secara terperinci, mulai dari analisa sampai dengan standarisasi. Oke, kelebihan dari buku ini yang pertama, setiap langkah dijelaskan sangat terperinci. Ini merupakan kelebihan yang cukup diidamkan karena ketika penjelasannya secara terperinci, ini memudahkan kita untuk mengaplikasikan di dalam aktual pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, visualisasi dan ilustrasi juga sangat lengkap, jadi mudah dipahami tentunya. Kemudian yang ketiga, materi dilengkapi dengan contoh kasus yang sangat mudah dipahami ya. Dengan contoh kasus yang mudah dipahami ataupun relevan dengan pekerjaan kita, tentunya ini juga menjadi kelebihan dari buku ini. Kemudian yang terakhir adalah gratis. Ini merupakan kelebihan yang cukup diidamkan ya, karena kita dapat memiliki materi atau mendapatkan materi tanpa harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang selanjutnya, ini kekurangan dari buku ini. Yang pertama, tidak ada referensi pustaka. Kemudian yang kedua, kurang konsisten dalam tujuan dan distribusi pembuatan. Jadi kalau kita baca detail buku ini dan penjelasan detail, sebenarnya ini dibuat dan didistribusikan untuk sebuah PT gitu ya. Tapi aktualnya dari penerbit ini meng-share dalam bentuk menyajikan dalam bentuk digital yang bisa dijangkau oleh semua orang. Sebenarnya tentunya ini menjadi kekurangan dari buku ini. Harapannya sih karena buku ini sudah dibagikan secara umum, tentunya bisa diterbitkan secara resmi agar menjadi konsisten ya, konsisten dalam tujuan dan distribusi. Jadi memang dibuat dan distribusikan untuk umum. Oke, kesimpulan dari rating buku ini, dari isi dan semuanya, menurut saya ini 9/10, karena kekurangannya hanya terkait dengan referensi pustaka dan inkonsistensi dalam tujuan dan pendistribusian pembuatan buku. Oke, buku yang kedua ini yang berjudul One Small Step Can Change Your Life, The Kaizen Way. Oke, pada buku ini ada pelajaran tentang cara mengatasi rasa takut atau materi tentang mengatasi rasa takut dan menunda-nunda dengan 7 langkah kecil Kaizen. Di antaranya cara berpikir sederhana, mengambil tindakan sederhana, dan memecahkan masalah sederhana.
Jadi apabila kita mampu gitu ya mempraktekkan dan mempelajari buku ini, tentunya bisa membangun rasa percaya diri kita dan membuat sasaran yang tampak tidak dapat diraih tiba-tiba terasa bisa dicapai. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa saya membeli buku ini. Kelebihan dari buku ini tentunya yang pertama dari ukurannya. Ukuran buku ini cukup kecil, kemudian pembahasannya juga mudah dipahami, kemudian ada contoh kasus dan tips atau saran dan teknik di bidang bisnis, kesehatan, hingga relationship. Jadi meski ukurannya atau ukuran buku ini cukup kecil, tapi isinya cukup padat dan berisi. Jadi buku ini bisa saya rekomendasikan untuk semua orang yang menyukai genre perbaikan atau genre self improvement dan filosofi Kaizen terutama. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa dalam buku ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga untuk beberapa orang menjadi kekurangannya, jadi kurang daya tarik gitu ya, karena akan menjadi kekurangan yang cukup menyulitkan bagi teman-teman yang memang dalam memiliki keterbatasan dalam bahasa, jadi mengharuskan untuk translate. Kesimpulan dari rating buku ini 7,6 dari 10, karena pikir saya atau pendapat saya pribadi, bahasa merupakan salah satu item agar teman-teman bisa mudah memahami gitu ya. Artinya kalau buku ini bisa tersedia dalam bahasa Indonesia, tentunya akan memudahkan teman-teman dalam memahami buku ini. Kemudian buku yang ketiga atau yang terakhir, ini buku yang berjudul Manajemen Konflik. Ya, seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa terkait tentang kenapa saya memilih ketiga buku ini, terutama di buku yang ketiga ini, karena tanggung jawab utama saya adalah ketika sudah menganalisis sebuah masalah, saya juga harus menentukan item perbaikan dari masalah tersebut, sehingga saya mengharuskan untuk adanya diskusi dalam sebuah tim untuk menentukan siapa melakukan apa dan kapan dia menyelesaikannya. Jadi buku ini cukup bagus, sehingga tentunya ada potensi konflik di dalam pekerjaan saya. Jadi dalam buku ini juga dijelaskan ya secara detail terkait dengan konflik, bagaimana transformasi dari konflik itu sendiri, resolusi konflik, dan manajemen konflik serta negosiasi. Terutama pada poin negosiasi ini yang menjadi alasan utama kenapa saya beli buku ini. Kelebihan buku ini yang pertama pendekatan praktis ya. Jadi untuk pendekatan yang praktis dalam mengelola konflik, teknik-teknik yang bisa diterapkan secara langsung dalam situasi konflik dan sehari-hari. Kemudian yang kedua terkait dengan studi kasus. Pada buku ini juga menyertakan studi kasus atau contoh-contoh nyata yang memperlihatkan bagaimana konsep-konsep yang diajarkan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga, bahasanya yang mudah dipahami. Jadi penggunaan bahasa yang mudah dipahami atau menggunakan bahasa yang jelas dan mudah. Jadi buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan pembaca gitu ya, tanpa perlu latar belakang dan pendidikan khusus. Dan yang terakhir, kelebihan dari buku ini adalah solusi berbasis bukti atau fakta. Jadi buku ini menawarkan solusi-solusi yang didasarkan pada bukti atau penelitian terkini dalam bidang manajemen konflik, sehingga pembaca mendapatkan pandangan yang akurat dan terkini tentang praktik terbaik dalam menangani sebuah konflik. Kemudian kekurangan dari buku ini berbayar ya. Jadi kalau kita tidak tersedia dalam bentuk gratis atau digital, harganya memang cukup murah, di bawah 100.000, tapi ini menjadi kekurangan dari buku ini. Kemudian yang kedua, buku juga cukup tebal, ini hampir
hampir 240 halaman dan juga cukup besar, sekitar 23 cm. Jadi pikir saya kurang praktis gitu ya, dengan buku yang setebal itu. Kesimpulan dari rating buku ini, karena isinya cukup bagus hingga mendapatkan rating di 8,7 dari 10. Oke, itu merupakan materi yang bisa saya share pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.